Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam ibadah raya untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Walaupun pada pagi hari ini kita masih tetap di rumah saja, mari kita bersama-sama untuk ambil saat teduh. Kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita akan hening sejenak. Kita datang kepada Tuhan untuk bersama-sama mempersiapkan diri. Ialah ibadah kita pada pagi hari ini akan berkenan kepadanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Ialah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Ialah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian nomor 15, bait pertama, kedua, dan ketiga. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yeah.
bersama-sama memohon doa pimpinan Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang penuh kasih sayang, dengan segala hormat rasa syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini sidang jemaat Gereja Baptis Jenar bersama-sama sahabat-sahabat kami di rumah boleh ikut ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Untuk pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah setiap puji-pujian, setiap persembahan akan berkenan kepadamu, menjadi persembahan yang harum di dalam kuasa Tuhan. Terlebih firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama melalui Ibu Elizabeth Umami, Ibu Murapi secara khusus, sehingga firman Tuhan akan menjadi taburan benih yang subur bagi kami dapat mengerti, memahami, dan boleh melakukannya. Kami semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Ampuni Tuhan setiap pelanggaran dosa kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan datang kepadamu untuk memuji, memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dengan pujian nomor 97. Firman-Mu taman yang permai.
kembang firman-Mu, tambang yang mulia, yang tak akan pernah mengecewakan kami ketika kami mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah siap untuk menerima taburan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya Tuhan pakai menjadi alat menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan kami melakukan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab kami telah siap untuk menerimanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baikkah keadaan kita saat ini? Amin. Luar biasa. Amin. Luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang sepatutnya senantiasa bersyukur pada Tuhan. Sebab beberapa hari yang lalu kita telah bersama-sama memperingati hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini. Dan kita juga dalam bulan Agustus ini terus belajar bagaimana Kristus telah memerdekakan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sehingga kita tidak diancam oleh maut, yaitu penghukuman atas dosa-dosa kita, karena Kristus telah mati untuk saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Lalu kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan ini enaknya kita apakan ya? Karena kita sudah merdeka dari dosa-dosa kita, Kristus telah memerdekakan, kita hidup di negara yang merdeka. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita? Pasti saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara rindu mengisi dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang membanggakan, bukan hanya untuk diri kita, keluarga, bahkan untuk Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan menjadi judul khotbah pada pagi hari ini. Seperti ada pujian, bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ya, betul. Ya. Ibu Mesina sudah bersenandung. Hidup ini adalah kesempatan. Puji Tuhan. Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara masih diberi kesempatan untuk hidup saat ini. Ya. Tidak ada kesempatan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Bagaimana kesempatan yang ada ini kita gunakan dengan sesuatu yang terbaik, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Ya. Kalau menyesal itu pasti di kemudian, bukan di depan tetapi di belakang. Nah, paling tidak ada 3 hal bagaimana kita menggunakan kesempatan yang baik untuk mengisi kehidupan kita, supaya kehidupan kita senantiasa seturut dengan rancangan Allah. Yang pertama, mari kita akan melihat di dalam Galatia 6. Surat Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Mari kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah bisa menyiapkan bacaannya, dan yang di gereja mari kita membaca bersama-sama, di layar juga ada. Galatia 6 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan bagi kita, ya, tidak ada kesempatan bagi dunia orang mati, ya, tidak ada kesempatan. Mereka harus berbuat apa? Tidak ada kesempatan lagi. Kesempatan diberikan oleh Tuhan bagi saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang masih hidup di dunia ini. Yang pertama, kesempatan diberikan
saya, ya, boro-boro berbuat baik kepada musuh. Ya. Kalau ada musuh saja, yang tadinya jalan mau berpapasan aja terus begini, pura-pura tidak lihat, ya. Apalagi mau berbuat baik, kan begitu. Ya. Kita berbuat baik kepada semua orang, tidak pandang bulu. Kita harus selalu berbuat baik, karena Tuhan juga berbuat baik kepada semua orang. Ya. Ia memberikan sinar matahari kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Ya. Coba kalau yang diberi sinar matahari hanya orang-orang yang baik, saya tidak bisa membayangkan bagaimana matahari itu akan bersinar. Ya. Sementara saya dan banyak orang juga adalah orang-orang yang jahat, berarti kita tidak akan menerima sinar matahari. Kita harus berbuat baik dengan adil kepada semua orang, tidak pandang bulu. Dan lebih ada penekanan lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ketika kita berbuat baik, kemudian ada keterbatasan kita untuk melakukan kebaikan, kita baru mengambil prioritas. Ya. Prioritas untuk memberikan yang terbaik, yaitu kepada kawan-kawan yang seiman. Itu menjadi tanggung jawab saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kalau dengan kawan-kawan seiman saja kita tidak mau peduli, tidak mau melakukan yang terbaik, apalagi kepada orang lain. Karena kita satu tubuh, karena kita satu keluarga, karena kita anak-anak Allah, yang terutama yang seiman, kita harus senantiasa berbuat baik. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Meskipun seringkali kesempatan ini tidak kita sadari, ya, karena berbuat baik itu lebih sulit daripada berbuat tidak baik. Gitu, ya toh? Ya. Berbuat tidak baik itu tidak diajari pun bisa. Kalau kita tidak usah mengajari anak-anak atau cucu kita yang masih kecil untuk berbicara tidak sopan, tidak usah diajari. Ya. Suruh saja bermain dengan teman-temannya, ya, yang melakukan atau yang mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Nanti ketika dia pulang, dia sudah lincah membicarakan itu. Ya. Tetapi untuk melakukan yang baik itu sulit. Tetapi itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bukan mempersulit saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk berbuat baik. Bukan itu maksud Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah berbuat baik kepada saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka Tuhan menghendaki kita sebagai umat-Nya, kita meneladaninya dengan berbuat baik. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang pertama yaitu untuk berbuat baik. Yang kedua, ya, setelah kita merdeka, yang kedua, kesempatan apa yang kedua? Mari kita melihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Sampun. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk
Ada loh banyak orang mengatakan, aku kok tak mareni kebiasaanku nek wis tuwa wae. Seorang bapak suka adu jago, sabung ayam. Suka sabung ayam. Ketika saya mengatakan, kasihan loh Pak, loh ini kan hiburan Bu, loh hiburan kok berdarah-darah begitu, kasihan, saya bilang gitu. Tuh soal itu gitu. Sudah Pak, kalau bisa dihentikan. Nanti saja kalau sudah tua Bu. Mau bertobat kok nunggu tua? Ya kalau kita itu hidupnya sampai tua, ya. Kalau kita tidak sampai tua, tidak sempat bertobat di dalam kehidupan kita, tidak sempat beroleh selamat, kita sudah dipanggil duluan. Ya. Oleh sebab itu saat ini kita menganggap sebagai kesabaran Tuhan supaya kita memperoleh keselamatan itu. Artinya kita harus meresponi kesabaran Tuhan itu dengan segera mengambil keputusan untuk bertobat. Bertobat itu kembali atau berbalik dari apa yang kita lakukan. Ya. Kalau kita berjalan ke barat, berbalik artinya kemudian arahnya ke timur. Itulah bertobat. Jadi tobat itu bukan soto babat, ya. Tapi meninggalkan hal-hal yang tidak baik, kemudian mengambil keputusan untuk melakukan yang baik. Nah, kemudian kita juga akan melihat di dalam Roma 2 ayat yang keempat. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara. 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kekurangannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya. Jadi kekayaan kemurahan Allah jangan dianggap sepi. TKT Gusti ki apik. Nanti saja bertobatnya. Nanti juga diampuni. Ya. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepi. Tapi inilah saatnya saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita kembali kepada pertobatan, ya. Bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau, yaitu saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kepada pertobatan. Berapa kali tahu kita harus bertobat? Kira-kira berapa kali Bapak Ibu dan saudara-saudara? Setiap waktu kita harus bertobat, sebab setiap waktu kita melakukan kesalahan. Napa nggih to Bu, nggih mawon. Ya. Ketika kita menyakiti anak, kira-kira kita dosa enggak? Dosa. Karena apa kata firman Tuhan? Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Ya. Jangan membuat mereka tawar hati. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh menegur anak. Ya. Anak adalah titipan Tuhan supaya kita mendidik di jalan kebenaran. Kita harus menegur dalam waktu yang tepat, dalam kondisi yang tepat. Ya. Ada bapak-bapak yang suka judi, kalah judi pulang, anaknya nggak tahu apa-apa digetak-getak. Nah itu keliru. Tetapi kalau anak malas belajar, anak suka bolos, itu memang perlu kita luruskan, perlu kita tegur. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita maksudnya negur, tetapi kita menyakiti. Kita harus bertobat. Bagaimana caranya bertobat? Kira-kira bagaimana? Piye Jo caranya bertobat? Yang minta maaf, ya Ibu maafkan. Membuat hati senang anak, jangan lupa minta maaf pada Tuhan. Saya kalau habis marah sama anak saya, kemudian waktu kami berdoa, Tuhan ampuni hambamu ketika hambamu tadi sudah marah. Tapi biasanya saya kalau marah, kami harus jam
emosi, menyakiti anak. Ya. Mohon pengampunan kepada Tuhan, berdoa. Ya. Kemudian kita kalau memang keliru, kita juga perlu minta maaf. Ya weslah, ibu salah, ibu minta maaf. Sebagai orang tua jangan terus gengsi toyo, saya harus minta maaf pada anak. Oh tidak, ya tidak, kita tidak boleh kemudian karena gengsi tidak mau minta maaf pada anak, tidak boleh. Syukur-syukur kalau ada berkat lebih, ya anak itu perlu disenengke. Ojo diseneni wae. Kalau ya itu mau kayak bakso barang. Ya. Kadang-kadang saya kalau habis memarahi dan saya sadar kelewatan gitu, saya tawari bakso. Mau bakso kok, gitu ya. Biar dia senang, ya. Tidak memikirkan sesuatu yang tadi ditembak sama ibunya. Ya. Sebagai orang tua kita perlu mengarahkan anak, tetapi kadang apa yang kita lakukan itu melampaui batas, sehingga kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Itu satu contoh. Dan banyak sekali hal-hal yang sering kita lakukan. Misalnya suami istri, ya. Suami atau istri yang terlalu menyindir suami, ya. Menghina kekurangan-kekurangannya. Kita juga harus bertobat di hadapan Tuhan. Kita juga harus meminta maaf kepada beliau, orang-orang yang sudah kita sakiti itu. Jadi ketika Allah diam dengan sikap kita yang tidak betul, bukan berarti Allah membiarkan kita, tetapi Allah sedang bersabar menunggu supaya saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sadar dan bertobat. Jadi kesempatan yang kedua, kalau tadi yang kesempatan pertama yaitu berbuat baik, kesempatan yang kedua supaya kita bertobat. Jadi bertobat itu bukan ketika kita terima Tuhan Yesus, kita percaya kepada Yesus, kemudian kita selesai. Tidak, bertobat itu setiap saat. Memperbarui diri, memperbarui diri, memperbarui diri. Ya, itulah pertobatan. Kemudian yang ketiga, kesempatan untuk hidup baru. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Sampun? Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang kita akan semakin tua, ya. Gak ada istilah merungsungi, itu gak ada bagi manusia. Karena merungsungi itu hanyalah ular. Saya tidak tahu kalau binatang lain ada, tetapi setahu saya hanya ular. Tetapi di dalam Kristus, saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita adalah ciptaan baru. Ketika kita percaya menerima Kristus, kita dibaptiskan, ya. Kita mengakui Yesus juru selamat kita diselamatkan, kita harus meninggalkan kehidupan lama dan kita menjadi ciptaan baru. Lalu kalau ciptaan baru bagaimana, Bu? Firman Tuhan mengajar kepada saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Harusnya di dalam kehidupan kita, kehidupan yang lama berlalu. Meskipun seringkali kalau ada istilah nek wis dadi watak kuwi angel ilane. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, betul ya. Nek watuk kuwi gampang marine. Apa iya? Kadang orang batuk itu sampai berbulan-bulan enggak sembuh kalau belum mau pergi sendiri, ya. Nek watuk kuwi gampang marine, tapi nek watak ki ora iso mari. Kleru. Di dalam Tuhan watak harus diubah. Ya, saya mengalaminya. Saya juga harus berubah setiap saat. Bahwa dulu saya itu orang yang sangat egois.
untuk orang lain, tidak mau berjuang untuk orang lain, tidak mau repot-repot, lebih suka memikirkan diri sendiri. Tetapi ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan melalui sidang jemaat, mau tidak mau, saya harus bertanggung jawab. Kemudian saya juga harus melayani, memperbarui diri, menjadi ciptaan yang baru, seperti bukan diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan, aku hidup tetapi Yesus hidup dalamku. Kalau Filipi 1:21 mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aneh ya, orang Kristen ini mati kok keuntungan. Karena kematian adalah awal dari kehidupan kekal. Kita akan menerima mahkota kemuliaan. Itulah yang dimaksud. Jadi meskipun kita ini lama, tetapi hidup kita, hati kita harus selalu diperbarui sebagai ciptaan yang baru. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan mari kita juga akan melihat di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Sampun? Mari kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 119 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kalau tadi kita menjadi ciptaan yang baru, kita melakukan kehendak Tuhan, kita meninggalkan kehidupan lama kita. Kemudian di dalam hati kita isi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kepada kita, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi hati kita bukan diisi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hati kita tidak lagi diisi dengan kemauan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi hati kita diisi dengan firman Tuhan. Sungguh indah ketika di dalam kehidupan kita senantiasa berusaha untuk mengisi hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya dan saudara-saudara, kita itu sangat dimudahkan pada masa kini. Kalau zaman dulu mencari firman Tuhan harus membuka Alkitab. Tetapi sekarang ini tidak, Bapak Ibu. Dengan HP kita bisa membuka Alkitab. Meskipun saya ini adalah orang yang kuno, saya belum bisa kalau khotbah itu pakai HP. Terus terang, mohon maaf bapak-bapak pendeta yang khotbah pakai HP, pakai tab atau pakai laptop. Bagi saya harus pakai ini. Saya masih orang kuno. Tapi silahkan yang mau pakai HP, tetapi saya melarang anak saya berkhotbah dengan HP. Karena apa? Karena banyak gangguan. Nanti baru khotbah ada WA masuk, mesti melirik itu, mesti melirik. Ada khotbah, ada panggilan, ada khotbah. Oh, bapak ini tak dicasek, kan lucu itu. Iya enggak? Dari rumah saya kalau melihat anak saya ada tugas menyampaikan firman Tuhan pakai HP, itu di rumah sudah berantem dulu. Nggak boleh lihat ibu. Tetapi kita dimudahkan. Ketika kita naik bis, kita bisa mencari firman Tuhan di HP. Ketika kita di rumah, mungkin di grup-grup, kita bisa mendapatkan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kemudian resapi firman Tuhan dan ditaruh di dalam hati kita. Seringkali ketika saya rindu supaya firman Tuhan itu saya resapi, saya buat status. Nanti saya sering membuka dan saya baca lagi, saya
menyindir orang. Tetapi seringkali ya status itu ya saya itu, ya ada firman Tuhan di situ, oh menguatkan saya, oh nih, gitu. Ada firman di situ, oh iya menasihati saya, ya. Firman Tuhan mengajar kepada saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita menaruh firman Tuhan di dalam hati kita. Kita menyimpan janji-janjinya, supaya kita tidak melupakannya, meninggalkannya, dan kemudian kita melakukan perbuatan dosa. Bapak Ibu saya dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita sadari bahwa kehidupan yang diberikan oleh Allah melalui negara yang sudah merdeka ini, juga melalui pengorbanan Kristus memerdekakan kita semua dari kungkungan dosa, supaya kita mengambil kesempatan yang baik untuk mengisinya. Mari kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dengan pertobatan kita, dan dengan hidup yang baru di dalam Kristus. Itulah kesempatan yang terbaik. Jangan sampai kita lewatkan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk hidup. Dan hidup ini adalah kesempatan bagi kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Demikian pula ketika kami gagal melakukan perbuatan-perbuatan baik, supaya kami bertobat, melihat kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, menuntun kami kepada pertobatan, dan supaya kami memiliki hidup baru, meninggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Sebagai umat yang sudah dimerdekakan, kami hidup di dalam Kristus, menyimpan firman Tuhan, membawa tuntunan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu pagi hari ini memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, nyatakan Yesus dalammu. Yesus
supaya kami menyatakan Yesus melalui kehidupan kami, melalui kebaikan kami, melalui pertobatan kami, juga melalui kehidupan kami yang baru karena Engkau telah menebus kami. Ajar kami untuk melakukannya di tengah-tengah masyarakat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Engkau telah memberkati ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyempurnakan sehingga seluruh rangkaian ibadah kami menjadi dupa yang berbau harum dan memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami terus menyerahkan segenap kehidupan sidang jemaat Tuhan, sidang jemaat GPI Jenar. Berkatilah kehidupan umat-Mu ya Tuhan, yang sedang sakit Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan mereka. Tiritlah mereka satu-satu Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk rumah tangga anak-anak Tuhan. Berkatilah cinta kasih suami istri dan anak-anak mereka, supaya mereka berhidup dengan harmonis di tengah-tengah warga masyarakat. Mereka menjadi lilin yang menerangi warga sekitar. Kami juga berdoa untuk penghidupan mereka. Tuhan mau memberkati pekerjaan, usaha atau apapun yang mereka lakukan dengan berkat-berkat Tuhan, sehingga mendatangkan rezeki untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan anak-anak kami, para pemuda, para remaja Gereja Baptis Indonesia Jenar ini. Diberkatilah mereka di dalam pendidikan mereka. Berkati mereka yang berkuliah, berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, berkati mereka yang jauh dari orang tua yang harus tinggal di luar kota, berkati mereka yang saat ini menantikan pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mempertemukan pendamping hidup yang seiman sepadan. Tuhan membangun rumah tangga dalam cinta kasih Tuhan. Berkati pula Tuhan anak-anak kami di dalam pertumbuhan mereka. Berikan pertumbuhan yang sehat, pertumbuhan yang sempurna di dalam Tuhan. Apapun yang mereka perlukan, Tuhan Engkau turun tangan untuk memberikan pertolongan. Kami juga berdoa saat ini untuk Gereja Baptis Indonesia Jenar. Kami mengucap syukur berkat-berkat Tuhan atas gereja-Mu ini. Diberkatilah Tuhan Bapak Bambang Karyono sebagai Ketua Panitia Perancang. Berkati pula guru-guru sekolah minggu. Berkati seluruh panitia perancang dan pengurus gereja yang ada. Berkati segenap sidang jemaat, supaya kami menjadi kawan sekerja Allah dalam satu keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Jenar. Kami boleh bergandeng tangan melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik badan pengurus nasional, badan pengurus daerah, Yayasan Baptis Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, lembaga-lembaga Baptis Indonesia, Universitas Baptis. Kami berdoa untuk STIKES, kami berdoa untuk lembaga pertanian, kami juga berdoa untuk Badan Musyawarah Nasional. Kami serahkan Tuhan organ-organ yang ada. Tuhan memberkati juga pengurus baru yang sudah terbentuk. Tuhan berkarya atas hamba-hamba-Mu. Diberikan hikmat pimpinan di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan pelayanan bersama-sama dengan umat baptis, mengabarkan Injil Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih dan pengorbanan Kristus Yesus, serta persekutuan dengan